Ya, kerja di Malaysia, saya tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga mendapatkan pengalaman, menambah wawasan, menambah pengetahuan saya tentang Malaysia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Peribahasa Melayu mengatakan jauh perjalanan, luas pemandangan. Yang maksudnya adalah apabila kita banyak merantau, maka kita akan melihat banyak perkara di luar sana, akan banyak menambah pengetahuan dan pengalaman untuk kita sendiri. Ya, tidak perlu jauh-jauh. Contoh kecilnya adalah saya sendiri. Saya sebelum pergi ke Malaysia, sebelum bekerja di Malaysia, yang saya tahu Malaysia itu hanyalah negara yang bertetangga dengan Indonesia. Adalah negara yang mempunyai kesamaan budaya dengan Indonesia. Adalah negara yang mempunyai kesamaan bahasa dengan negara Indonesia, yaitu sama-sama memakai bahasa Melayu. Kemudian yang saya tahu lagi, Malaysia adalah negara yang berpenduduk orang Melayu, begitu yang saya tahu, dan mayoritas Islam. Dan lagi yang saya tahu adalah lagu-lagunya yang dari zaman dahulu itu yang sudah famous di Indonesia, terutama lagu-lagunya Siti Nurhaliza, dan satu lagi yang paling famous sekarang ini adalah Upin Ipin. Siapa yang tidak tahu animasi Upin Ipin di Indonesia? Semuanya tahu. Kurang lebih itulah yang saya tahu tentang Malaysia. Ya, kerja di Malaysia, saya tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga mendapatkan pengalaman, menambah wawasan, menambah pengetahuan saya tentang Malaysia itu sendiri. Banyak sekali benda-benda yang saya ketahui di Malaysia ini setelah saya ada di Malaysia. Banyak sekali yang saya pelajari yang sekiranya itu positif bagi saya. Kemudian banyak hal yang membuat saya, oh ternyata gini ya Malaysia, yang membuat saya terkesan begitulah. Pada intinya adalah saya mendapatkan kesan-kesan atau hal-hal positif dari Malaysia ini lumayan banyak yang saya ketahui. Ya, meskipun juga ada yang menurut saya adalah negatif. Kalau kita bicara soal negatif, kekurangan, memanglah semua tempat, semua negara pastilah ada ya. Tidak mungkin dalam satu negara itu sempurna, pasti ada lah yang tidak elok, yang negatif, baik itu dari orang-orangnya, baik itu dari hal-hal lain begitulah. Oke, bicara soal orang Malaysia atau warga Malaysia begitu ya. Orang Malaysia ini ternyata ramah-ramah, sopan santun, menjaga tutur kata. Saya rasa soal ini samalah dengan kebanyakan orang Indonesia begitu ya. Mungkin karena kita dulu adalah Nusantara, nenek moyang sama, sehingga ajaran-ajaran orang tua dulu, nenek moyang kita secara turun-temurun kepada generasinya sekarang. Selain karena memang dari segi agama, yaitu agama Islam. Lagi dari segi orangnya itu, orang Malaysia, terutama yang orang Melayu yang beragama Islam begitu ya, berpakaiannya lebih tertutup. Jarang sekali kita nampak di Malaysia ini laki-laki ke perempuan ke memakai baju-baju yang seksi, terutama yang perempuan. Selama ini sih masih belum pernah nampak ya melihat perempuan Melayu itu memakai rok mini. Kalau pakai celana sih ya banyak, tapi kalau rok mini itu saya belum nampak lagi sampai sekarang. Kemudian untuk laki-lakinya di sini itu memang jarang memakai seluar pendek yang di atas lutut. Ya intinya seluar pendek lah. Saya jarang sekali melihat orang Melayu memakai seluar pendek untuk laki-lakinya. Ada, cuma tidak banyak begitu. Lagi warga Malaysia atau orang Malaysia ini patuh kepada peraturan gitu ya, patuh kepada undang-undang. Apapun itu undang-undangnya, mereka akan patuh gitu ya. Sehingga sebab kepatuhan itulah menjadi negaranya lebih tertib. Contohnya saja, simpelnya saja di jalan raya begitu ya, mereka mengikuti aturan atau undang-undang lalu lintas begitu ya, sehingga
situasi atau kondisi pengendara di jalan itu tidak semrawut, rapi dan tertib. Kemudian setelah saya ada di Malaysia ini, saya juga jadi tahu bahwa orang Malaysia ini rata-rata berpendidikan tinggi, atau kalau tidak berpendidikan tinggi paling rendah itu mungkin SPM begitu ya. Jadi di sini tuh ada sekolah rendah, setelah sekolah rendah itu ada sekolah menengah, setelah sekolah menengah itu ada SPM. SPM ini sebelum dia masuk ke sekolah tinggi atau university. Kalau tadika pasti ada lah ya. Memiliki masyarakat berpendidikan tinggi ini adalah salah satu program atau plan dari kerajaan begitu ya, agar semuanya masyarakatnya itu mengenyam pendidikan atau berpendidikan tinggi begitulah. Sehingga bagi warganya yang kurang mampu tapi ingin melanjutkan kuliah, ingin melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah tinggi atau university, maka kerajaan itu siap untuk membantu masyarakatnya tersebut dengan cara membiayai dulu sampai selesai kuliahnya. Habis itu nanti kalau sudah kerja, maka biaya tersebut akan diganti oleh orang tersebut yang mana pada saat kuliah dibantu oleh kerajaan. Jadi nanti setelah kerja maka duit itu dikembalikan secara menyicil gitu ya. Karena mereka berpendidikan tinggi sehingga negara itu mudah sekali untuk menciptakan negara yang tertib, untuk menciptakan negara yang warganya disiplin, untuk menciptakan negara yang warganya berdikari, untuk menciptakan negara di mana yang mana warganya patuh dengan peraturan, mudah diatur begitu, dan negara yang mana warganya memiliki pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya atau ilmu atau pengalaman yang mereka dapatkan selama di masa-masa pendidikan. Kemudian dari segi peraturan atau undang-undangnya gitu ya, di Malaysia ini undang-undang itu dibuat mengatur sampai ke hal terkecil yang menurut saya itu tidak terfikir oleh saya begitu. Contohnya seperti undang-undang penamaan anak sampai ke undang-undang penamaan barang-barang di restoran gitu ya. Semua bahan-bahan makanan atau bahan-bahan minuman itu dikasih nama. Tidak boleh tidak dikasih nama. Kalau tidak nanti kena saman atau kena denda begitulah. Itu yang maksud saya, undang-undangnya itu mengatur sampai hal yang terkecil begitu. Ya seperti nama itu juga, nama ya bagus juga, sebab kalau tidak diatur nanti nama itu akan dikasih oleh orang tuanya nama-nama yang unik, yang lucu, yang keluar dari nama-nama yang islami, yang agamis begitulah. Jadi pemberian nama kepada anak itu, kepada baby begitu ya, diatur oleh undang-undangnya. Sehingga di Malaysia itu yang beragama Islam kebanyakan namanya itu yang islami, yang agamis gitu, yang ke Arab-Araban begitulah ya namanya. Kemudian undang-undang yang menurut saya sangat bagus adalah pelarangan merokok di kedai makan. Sekalipun kedai itu kedai yang kecil, kedai makan yang kecil yang ada di tepi jalan atau yang disebut gerai makan begitu ya. Kalau seandainya di sana disediakan tempat duduk untuk makan, maka tidak boleh merokok di sana. Jadi saya sangat suka dengan peraturan yang ini ya. Sebab kalau sudah namanya kedai makan gitu ya, pastilah ada anak-anak yang makan, orang tua bawa anak-anak yang makan. Kemudian kalau ada yang merokok itu sangat mengganggu sekali, sangat berbahaya kepada mereka yang tidak merokok. Dan warganya itu pada menurut semua dengan aturan ini, dengan undang-undang ini. Sebab kalau seandainya ada yang melanggar, kemudian ada customer lain yang merasa terganggu, nanti diambil gambar, jebret, kemudian direport ke pihak yang terkait, pihak yang berwajib, maka itu akan diproses orang tersebut. Dan untuk report di sini itu cepat guys, cepat tanggap. Jadi ketika ada warga melaporkan tentang
pelanggaran atau jenayah dan lain-lain yang melanggar undang-undang, itu ketika dilaporkan ke pihak yang berwajib, pihak terkait, maka tanggapannya itu cepat tanggap begitu. Dan itu bagusnya itulah. Jadi tidak menunggu waktu yang lama untuk memproses case yang tengah dilaporkan gitu. Kemudian undang-undang yang bagus lagi menurut saya adalah sertifikasi ulama. Ya, ini merupakan undang-undang yang penting menurut saya, karena ulama ini erat kaitannya dengan akidah begitu ya. Kalau soal akidah ini adalah soal yang paling mendasar bagi warga dimanapun mereka berada, di negara manapun. Soal akidah ini pastilah yang salah satu yang paling mendasar begitu. Saya sangat suka dengan undang-undang ini karena tujuannya untuk menghindari atau mengelak dari ulama-ulama yang ekstremis, yang radikal, yang mempunyai ajaran berbeda yang tidak sesuai dengan di negara tersebut. Dalam konteks ini adalah Malaysia. Undang-undang ini dapat menghindari konflik agama gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian lagi dari segi infrastruktur gitu ya, terutama jalan gitu ya, jalan dan bangunan gitu ya. Kita bicara soal jalan, saya rasa semua orang Indonesia atau TKI yang kerja di Malaysia ini akan sepakat bahwa jalan di Malaysia ini, jalan raya atau jalan di kampung itu bersih dan lebar-lebar begitu ya, merata di hampir di semua tempat di Malaysia ini. Jadi jalan lebar bersih itu tidak hanya ada di satu tempat tertentu, tapi memang merata di semua tempat ya, meskipun mungkin tidak semua tempat, terutama di kampung-kampung itu jalannya bagus. Mungkin ada di perkampungan di Malaysia ini jalan yang tidak begitu bagus, yang terlepas dari pandangan orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Ya, selama ini yang kami nampak ya memang bagus-bagus, jalannya itu bersih, sampah tidak berserakan di mana-mana begitu. Kemudian pengendaranya itu disiplin dan patuh aturan lalu lintas, sehingga kondisi di jalan raya itu nampak tertib dan rapi begitu. Kemudian dari segi bangunan begitu ya, kalau saya lihat dari segi bangunan ini di Malaysia ini lebih terstruktur gitu ya, lebih terencana, lebih tertata rapi begitulah kalau saya bilang. Jadi bangunan berdiri di atas tanah itu tidak asal membangun, tapi difikirkan betul-betul efek kedepannya nanti bagaimana. Jadi bangunan-bangunan itu direncanakan, diplan serapi mungkin. Jadi bangunan itu nampaknya tidak tumpang tindih. Contoh kalau di sini rumah ya, rumah flat semua. Kemudian nanti kalau di sini rumah teres semua. Kalau di sini kawasan perniagaan semua begitu, yang di situ perniagaan semua. Jadi itu yang maksud saya, lebih tertata rapi, lebih terstruktur. Dan kalau kita pandang dengan mata begitu ya, atau mungkin kalau seandainya dilihat dari drone gitu ya, nampak lebih rapi, tidak tumpang tindih begitulah bangunannya. Ya, mungkin itu sajalah sharing dari saya. Sebetulnya masih banyak lagi ya, yang saya ketahui, yang membuat saya impress begitu di Malaysia ini, masih banyak lagi. Mungkin nanti saya akan lanjut di next konten begitu ya. Mungkin sampai di sini dulu topik pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya undur diri, saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesalahan yang terkeluar dari lisan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, tolong dibetulkan, dikoreksi, serta dikritik di ruang komen. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like, boleh di share juga sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila ada postingan terbaru. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.